Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin membahas soal rem ya. Rem itu ada hubungannya dengan MotoGP. Bahkan bisa jadi pilihan rem, kampas rem itu lebih banyak dari MotoGP. Dan nggak bisa ya, satu kendaraan itu satu rem. Jadi mustahil semua orang itu membutuhkan rem yang sama. Maksudnya kampas rem ya. Kita ngomong soal kampas rem, mereknya kampas rem. Nah, kita coba bahas yang contoh MotoGP. Mungkin orang berpendapat bahwa remnya motor MotoGP itu pakem banget. Nah, kalau ada yang ngomong gitu artinya orangnya nggak nonton MotoGP. Karena di MotoGP ya sempat terjadi beberapa contoh remnya nggak pakem. Padahal cuma gara-gara slipstreaming ya. Gara-gara slipstreaming remnya jadi bisa nggak pakem. Itu kalau nggak salah karena remnya nggak bisa dingin atau apa gitu ya, terlalu overheat. Terus yang sebaliknya juga bisa terjadi. Pada saat start motor itu ada yang bablas, ada yang nggak bisa ngerem karena remnya nggak pakem, long. Dan ini bukan karena kepanasan ya, bukan karena overheat, tapi karena terlalu dingin. Jadi rem MotoGP itu adalah rem yang spesial, rem yang cuma bisa pakem kalau sudah panas. Remnya adalah rem tipe keramik ya, yang cakramnya keramik, mungkin juga kampasnya keramik. Keunggulannya adalah tahan suhu tinggi, kemampuan lebih konsisten di suhu tinggi. Beda daripada yang rem apa jenenge, stainless ya, rem baja. Yang rem baja kalau sudah panas bisa hilang kemampuan pengereman. Nah, kalau rem keramik dia lebih tahan panas, sehingga kalau walau sudah panas sekalipun dia tetap berfungsi dengan baik. Tapi kelemahan dari rem keramik itu adalah kalau misalnya dingin itu nggak pakem. Jadi rem nggak bisa multifungsi gitu ya. Bisa panas, kalau kepanasan nggak pakem, kalau terlalu dingin nggak pakem, perlu suhu ideal. Dan rem keramik ini jadi contoh ekstrimnya, yang kalau dingin itu nggak pakem. Alasan mengapa motor harian nggak pakai rem keramik yaitu karena rem keramik butuh dipanasi sebelum remnya pakem, dan pemakaian harian jarang sampai butuh remnya terus menerus. Beda dari kalau di lintasan balap. Nah, soal dingin ini, soal terlalu dingin jadi nggak pakem ini, jadi alasan mengapa motor konfigurasi hujan itu pakai yang cakram dari stainless steel, yang dari baja. Karena kalau kondisi hujan itu cakram cenderung dingin. Nah, kalau cakram cenderung dingin, pakai bahan keramik kurang cocok. Yang lebih cocok adalah bahan stainless steel. Nah, mengapa sampai penulis kutip-kutip MotoGP gitu ya? Karena di harian kebutuhan orang beda-beda. Ada yang jalurnya cepat, ada yang jalurnya lambat, ada yang daerahnya panas, ada yang daerahnya dingin sekali. Walau di motor harian tipe cakramnya cuma tipe stainless steel, cuma tipe baja,
Walau ada juga yang tipe floating itu ya, itu sepeda lagi. Tapi tipe baja. Tapi reaksi dari kampas itu bisa berbeda-beda. Dan reaksi ini biasanya kalau satu merek seragam, sama semua reaksinya. Nggak ada satu merek mengeluarkan dua jenis. Oh, yang satu hot, yang satu cold gitu ya. Mungkin ada, tapi jarang ya. Yang sering itu satu merek, cuma satu jenis saja. Nah, penting ya membedakan kebutuhan dari rider ini. Apalagi ketika di motor harian ada satu lagi kebutuhan, yaitu awet, baik awet kampasnya maupun awet cakramnya. Dan sehubungan dengan awetnya kampas dan cakram ini, hambatan dari kampasnya. Mungkin merasa aneh ya, kok hambatan itu penting? Karena hambatan itu, hambatan dari rem itu ternyata cukup besar, dan itu bisa mempengaruhi performa. Lawang ban saja beda ukuran dikeluhkan, harusnya rem juga dikeluhkan. Gampangannya aja lah, kalau motor didorong itu berat, ya pasti tarikannya lebih nggak enak daripada yang didorong ringan. Kalau mau yang performanya oke, ya pilih yang didorong ringan. Tapi ini trade off sudah. Jadi trade off, jadi apa? Pilih yang mana. Kampas rem itu biasanya dinilai dari pakem atau tidak pakem. Padahal yang namanya pakem dan tidak pakem ini beda-beda sesuai dengan kondisi, seperti yang penulis contohkan dari kasusnya MotoGP. Pakai rem apa? Pakai cakram yang dari keramik itu bisa pakem kalau nggak hujan. Sementara itu pakai yang dari stainless steel bisa pakem kalau lagi hujan. Sesuai kondisi. Kampas itu ya sama. Ada kampas yang pakem saat dingin, ada yang kampas yang enggak pakem saat dingin. Yang membuat jadi trade off itu adalah pakemnya saat dingin ini macam-macam. Pakem itu ada yang sebenarnya mereferensikan apakah ketika motor sedang dipakai melaju gini, terus tuas rem ditekan, apakah langsung remnya itu berfungsi, jadi langsung menghambat, apakah langsung pelan? Karena ada ya, kalau seperti contoh MotoGP tadi, dingin, kampasnya dingin, itu nggak bisa ngerem dulu. Jadi selama kampasnya itu dingin, motornya itu nggak ngerem sama sekali, ditekan tuas remnya itu tetap melaju. Ada yang seperti itu. Baru setelah beberapa detik ditekan, akhirnya jadi pakem, sempat ngeslong lah ya. Nah, ini beda-beda ya antara merek kampas satu dan yang lain. Tapi penulis amati ini hubungannya dengan sifat menggerusnya. Yang penulis maksud dengan sifat menggerus itu adalah sifat kampas yang walau keadaan tuas rem sedang tidak ditekan, itu menggesek sangat kuat pada cakramnya. Jadi dalam kondisi tuas rem tidak ditekan pun, rem itu masih seperti separuh bekerja. Karena membuat gesekan ini, maka antara kampas dan cakramnya
nggak akan dingin walau sudah kena air hujan, walau sudah basah kuyup atau apa, masih tetap panas. Karena masih tetap panas, ya remnya bakal tetap pakem. Nah, yang jadi masalah adalah sifat ini berarti kampas remnya akan selalu bergesekan kuat dengan cakramnya. Efek negatifnya adalah kampasnya cepat habis atau cakramnya yang cepat habis, atau yang cakramnya jadi berkurang, jadi dekok, jadi kemakan. Nah, ini tentu sifat yang tidak diharapkan. Dan biasanya juga ya, yang punya sifat seperti ini, yang punya sifat menggerus ini, nggak akan terlalu pakem. Karena kalau terlalu pakem, dalam kondisi tidak ditekan akan jadi sangat menghambat. Jadi ini jadi sebuah trade off gitu loh. Kalau pilih yang nggak pakem dan yang menggerus, yang menghambat, maka ketika hujan, rem itu akan bekerja dengan baik. Rem itu tetap berfungsi. Begitu ditekan langsung ngerem. Akan tetapi karena sifat pengeremannya yang lemah, kemampuan remnya ya nggak bisa maksimal. Jadi sudah ditekan ya tetap aja merusut gitu. Kayak contohnya rem yang penulis pakai sekarang, merek apa jenenge? Merek Fuboru ya. Nggak pakem ini. Kalau hujan ya spontan reaksinya, bisa terasa gigit. Cuma kelemahannya yaitu nggak pakemnya itu yang merepotkan. Kalau jalan kencang mau ngerem, gak iso. Apalagi ini untuk yang merek Fuboru, Senin Kemis ya. Kadang pakem, kadang nggak pakem. Kalau sudah nggak pakem mau ditekan paksa tetap nggak akan bisa pakem. Dan ini bukan salah dari mekanisme sistem remnya, bukan salah minyak remnya, karena ya sebelumnya pakai merek Federal oke-oke saja, tapi begitu pakai merek Fuboru ini jadi nggak pakem. Nah, yang di sisi sebaliknya itu adalah merek Federal. Merek Federal ini pakem ya, pakem banget. Pakem dalam artian kalau ditekan keras ya langsung gigitnya kuat, bahkan ban bisa ngelok. Disentuh sedikit langsung ngerem, menghambat. Cuma kelemahan dari kampas rem Federal itu nggak spontan. Dalam kondisi cakram dan kampas dingin, baik itu karena hujan maupun karena ya cuacanya dingin, kampas rem butuh sedikit pemanasan dulu sebelum jadi pakem. Nggak langsung pakem, tapi nunggu panas dulu baru jadi pakem. Apalagi kalau pas hujan deras gitu ya, cakramnya basah kuyup gitu, butuh beberapa detik sebelum remnya pakem. Nah, tapi bagusnya artinya dalam kondisi tuas rem tidak ditekan, licin, dalam artian kampas remnya tidak menghambat akselerasi, tidak menghambat laju motor. Secara performa, secara akselerasi, secara konsumsi bahan bakar akan jauh lebih baik daripada yang modelnya menggerus. Jadi ini sebuah trade off ya yang harus dipilih oleh rider.
mau pilih yang saat hujan nggak spontan reaksi remnya, atau pilih yang spontan tapi nggak pakem. Oh iya, yang merek Federal ini walau hujan ya, walau nggak spontan, begitu rem sudah panas sangat pakem. Jadi pakemnya itu yang penting panas ya. Kalau sudah panas pasti pakem. Nah ini ya yang jadi trade off. Nah ini kebutuhan orang beda-beda. Yang sering di gunung, sering jalan naik turun gunung gitu ya, yang cuacanya dingin, itu butuh yang spontan, yang walau kampas remnya itu dalam keadaan dingin tetap gigit. Pakai yang merek Federal nggak begitu cocok, karena ya rem sering nggak pakemnya. Kalau cuaca dingin langsung long. Sebaliknya kalau misalnya di kota, itu butuhnya jalan jauh, jalan panjang, butuh performa oke, butuh irit, nggak terlalu butuh yang spontan. Hujan misalnya jarang-jarang, butuh ingin yang tarikannya enak. Jadi ya tiap orang punya kebutuhan sendiri-sendiri. Ada orang yang ngomong rem ini pakem, belum tentu untuk orang lain pakem, karena arti pakem itu macam-macam. Karena ada reaksi yang spontan dan tidak spontan. Ada yang menganggap nggak perlu sampai ban bisa ngelok, yang penting motor bisa makin pelan aja udah cukup. Nah ini ya yang belum tergali, dan belum ada ya rasanya antara orang yang membedakan kampas rem dari sisi grip saat kampasnya dingin, saat kampasnya panas, terus antara apakah kampasnya ini menghambat atau yang menggerus. Tapi dari pengalaman penulis coba 4 kampas rem, yang penulis butuhkan jelas adalah yang pakem, yang bisa bikin ban ngelok. Bila misalnya hujan-hujan, karena penulis sudah tahu kalau rem itu nggak dipakai nggak pakem, maka saat hujan penulis jadi konsisten menekan puas rem. Tujuannya adalah rem tetap bekerja sehingga rem bisa tetap pakem walau basah. Maksudnya rem Federal ya. Kalau yang rem Fuboru ini memang kalau pas dingin spontan, tapi masalahnya di kecepatan tinggi remnya itu nggak pakem. Ditekan sekeras-kerasnya pun ban belakang nggak bisa ngelok. Beda daripada rem Federal yang ya kalau tekan agak keras gitu wes langsung ngelok ban belakang. Jadi ya mau nggak mau ya tiap orang itu harus coba sendiri-sendiri rem mana yang paling diperlukan. Ya wes begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.